Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danan Wiyaksa dari kelas Teknik Elektronika kelas karyawan Universitas Mercu Buana. Di sini saya ingin menampilkan perancangan simulasi monitoring suhu dan kelembapan udara berbasis microcontroller ESP32 dan Blink Console. Latar belakang, suhu dan kelembapan adalah salah satu unsur penting dalam kehidupan. Suhu yang tinggi dapat menyebabkan dehidrasi jika melebihi daya tahan tubuh manusia. Kelangsungan kegiatan yang dilakukan tidak terlepas dari kenyamanan suhu dan kelembapan yang ada di sekitarnya. Manusia akan lebih mudah kelelahan pada kelembapan sekitar di atas 70% RH. Oleh karena itu, adanya monitoring suhu dan kelembapan secara otomatis dapat membantu beberapa masalah yang ada di kehidupan sekitar. Dengan menggunakan microcontroller ESP32 dan sensor humidity sebagai sensornya untuk membantu alat untuk mengukur suhu dan kelembapan di daerah sekitar. Jika sudah melebihi batas akan ada informasi. Lanjut ke komponen rangkaian yang kita gunakan pasti adalah microcontroller ESP32. Microcontroller ESP32 adalah microcontroller yang murah dan menggunakan daya yang rendah dengan integrasi Wi-Fi dan Bluetooth. Microcontroller ESP32 menyambungkan sensor humidity sebagai sumber data dan menjadikan data itu sebagai acuan atau untuk memberikan output untuk LED dan buzzer. ESP32 di sini sebagai otak dari rangkaian uh, simulasi ini. Data yang didapat dari sensor humidity akan dikirim ke ESP32 lalu diolah untuk menjadi keluaran output di D yang dituju atau V. Lalu yang kedua ada sensor humidity. Sensor humidity adalah sensor digital yang menghasilkan input untuk rangkaian monitoring suhu dan kelembapan. DHT32 adalah sensor suhu dan kelembapan digital dengan harga yang tidak mahal. Di sini sensor suhu ini memiliki 4 kaki, yaitu VCC, terus data, lalu NC, dan satu lagi ground. Lalu lanjut ketiga yaitu LED. LED adalah dioda yang bisa menampilkan cahaya oleh arus bias forward bias. Lalu ada buzzer untuk sebagai informasi dari suaranya. LED sebagai informasi dari cahaya atau dari penglihatan. Lalu buzzer di sini rangkaian ini sebagai pemberitahu untuk ada trigger suara. Buzzer adalah komponen elektronik yang digunakan untuk menghasilkan suara atau beep. Buzzer adalah perangkat output yang mengubah sinyal listrik menjadi suara. Lanjut ke kode program. Di sini programnya menggunakan walkway berbasis Arduino atau ESP32. Pertama-tama kita definisikan Blink karena kita menyambungkan walkway dengan Blink, yaitu kita butuh ID, nama, token, dan Blink print serial untuk data kelembapan dan suhunya. ID name sama token didapatkan dari website Blink, blink.console. Lalu kita include si Wi-Fi sebagai uh, parameternya. Lalu include Blink ISP itu sebagai sama dengan itunya sama Wi-Fi-nya. Lalu include DHT ISP juga. Lalu kita deklarasikan INT si DHT pin itu sama dengan 15. Jadi DHT 15 itu berarti di pin 15. Konstan INT berarti integer. Byte-nya itu si LED 1 dideklarasikan sebagai 12 untuk D-nya keluaran dari si ESP32-nya di 12, lalu byte LED 2 di 13, lalu dideklarasikan integer D1, D2, D3. Lalu dideklarasikan DHT ESP dengan nama DHT. Blink timer dengan nama timer. Lalu lanjut ke void send.
untuk mengirim data ke Blink. Ketika temperatur humidity sama dengan data, temperatur humidity data sama dengan dht.getTemp dan humidity. Jadi di kode ini diambil data si temperatur sama humidity lalu dideklarasikan menjadi data. Lalu serial print temperatur itu untuk mendeklarasikan bentuk keluarannya di tampilan tulisannya. Lalu print lagi untuk si data temperaturnya itu mengambil di data.temperatur. Lalu di belakangnya temperatur pasti Celsius. Untuk yang di Indonesia kita memakai Celsius. Lalu lanjut ke kelembapan. Kelembapan juga sama, dideklarasikan kelembapan. Lalu data dari kelembapan itu diambil dari data.humidity untuk data dari si sensor DHT22. Lalu kita terakhirnya dari persen. Di sini saya tambahkan sebagai auto dari misalkan data humidity-nya lebih dari 60%, sesuai dengan data yang awal tadi di latar belakang. Ketika di atas 70%, itu akan menyebabkan manusia lebih merasa lebih lelah. Saya di sini mengambil safety-nya sekitar 60%. Di atas 60%, maka blink.virtualWrite V0 itu sebagai LED 1 itu akan menyala. 1 sama dengan data 1 sama dengan menyala. Ketika datanya di bawah itu atau di selain itu, datanya akan LED 1 sama dengan 0, berarti dia mati. Sama dengan virtual brightnya, jadi V0-nya sama dengan 0, berarti mati juga. Lalu setelah itu, setelah dari if else-nya itu, kita tampilkan si data Blink itu ke tampilan Gauge Virtual Bright, si F2, F4, dan F3. F4 itu sebagai data temperatur, lalu F3 sebagai data humidity. Lanjut ke Blink-nya. Blink Write V0, itu berarti dia mengirimkan data untuk di data Blink yang datanya V0. D1 sama dengan param.iceInteger. Mengambil data integer dari parameternya, lalu dikirimkan datanya digital write ke LED 1 bersama data D1. Lalu ke check. Sama dengan V0, V1 juga sama dengan, tapi dideklarasikan D-nya menjadi D2 karena dibedakan. Lalu LED 2-nya juga digantikan, di awalnya LED 1 jadi LED 2 sama dengan D data 2. Lalu untuk otomatisasinya, Blink Write V2 sama dengan D3 sama dengan param.asInteger. Data 3-nya itu di write ke LED 1 dan LED 2, lalu ke V0 dan V1. Itu untuk LED 1 dan LED 2 akan jadi nyala atau mati sesuai dengan otomatis yang di Blink V2. Lalu void check. Jika D1 sama dengan 1 dan juga D2 sama dengan 2, maka Blink Virtual Write V2 sama dengan 1. Jadi selektornya bakal berubah ke menyala dari dia mati, jadi menyala ketika si LED 1 dan LED 2-nya aktif. Tapi ketika salah satu dongeng aktif, tidak dua-duanya, maka si virtual write-nya itu tidak auto menjadi dua, jadi nyala. Lalu lanjut ke void setup, serial begin. Lalu DHT setup, itu deklarasikan DHT pin-nya, DHT SP, DHT 22 untuk mendeklarasikan sensor humidity dan temperaturnya. Lalu pin mode LED-nya 1 sebagai output. Jadi ketika LED 1 outputnya apa, dinyalain sini. Lalu Blink Beacon, auto SSD pass, itu ngambil dari data yang paling awal. Outnya di sini. Out sama dengan Blink Out Token, terus SSD-nya work request, passnya tidak ada. Dikirim untuk data ke sini. Lalu timer, ini untuk timernya 1000, lalu kirim. Lalu setelah itu ada void log, itu untuk diulang-ulang Blink-nya dan timer. Nah, itu settingan Blink. Blink merupakan salah satu aplikasi yang digunakan untuk membuat aplikasi yang terhubung dengan microcontroller baik fasilitas Bluetooth, Wi-Fi, secara IoT, atau menggunakan internet.
Nah, lampu ini kan ada 3 ya. Lampu ini ada 2, V0 dan V1. Itu mengambil data dari sini. Ketika V0, D1 itu V0, lalu D2 itu V1. Nah, F2-nya sebagai otomatis. Jadi otomatis menyala dua-duanya. Lalu ada gauge-nya itu, temperatur sama kelembapan. Jadi ini mengirim datanya dari sini, dari virtual temperatur, data temperatur dan F4 dan F3. Di sini juga ada F4 dan F3 sesuai dengan itu. Lalu lanjut ke tampilan program dan Blink Walkway. Tampilannya seperti yang saya bilang tadi, kelembapan sama dengan berapa persen, lalu temperatur berapa Celcius, lalu lampu merah buka, artinya dia menyala, seperti dilihat, ini juga nyala, dan ini kelembapannya 76%, di sini kelembapan 76%, lalu temperatur 24%, 24 Celcius. Nah, ini untuk tampilan otomatisnya. Jadi dia akan nyala ketika temperaturnya kemudian tidak dikurangin, dia akan otomatis mati si lampu LED satunya. Lalu ketika dinyalakan, dia akan menyala, lalu mati lagi karena humidity-nya tidak sampai. Lalu kalau lampu udah nyalakan, dia akan langsung nyala. Otomatis nyala gara-gara humidity sama itu tadi nyala bareng-bareng. Kesimpulan, simulasi yang dilakukan merupakan SPY telah bekerja dengan baik sesuai dengan kode program yang diinginkan, yaitu dari 22 dapat membaca temperatur dan kelembapan simulasi ditampilkan di platform Blink dan Walkway. Sekian dari presentasi saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.